Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 1022037. Stop, jangan skip video ini karena kita akan membahas hal yang penting dan sangat perlu teman-teman ketahui mengenai teknologi yang saat ini kita gunakan. Kita akan mengupas tuntas materi mengenai computer fraud dan cyber security. Fraud ataupun kecurangan atau bahkan penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk menimbulkan ketidakadilan ataupun kerugian bagi pihak lain. Adanya kecurangan ini disebabkan adanya penyebab atau juga disebut dengan segitiga fraud, yakni yang pertama adalah adanya sisi tekanan. Tekanan di sini bisa terjadi karena tekanan keluarga atau ketidakseimbangan emosi dan lain sebagainya. Yang kedua adanya peluang, yakni kondisi yang memungkinkan di mana seorang melakukan suatu kecurangan, bukan dikarenakan adanya niat tetapi adanya kesempatan. Yang ketiga adalah rasionalis, atau yakni membuat mereka ataupun pelaku merasa ilegal atau menjadikan hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, computer fraud adalah tindakan ilegal apapun yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, dan juga pelaksanaan. Praktek kejahatan berbasis komputer itu bermacam-macam. Yang pertama adalah illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer, di mana akses ini dengan sengaja dan tanpa izin melakukan akses yang tidak sah. Yang kedua ada illegal contents atau konten yang tidak sah, yakni pemalsuan data, di mana memalsukan data-data penting yang tersimpan sebagai dokumen melalui internet. Ada juga spionase cyber atau mata-mata, yakni memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata. Dan juga ada data theft, yakni mencuri data of device, yakni menyalahgunakan peralatan komputer. Nah, adapun faktor-faktor kejahatan dari computer fraud, yang pertama adalah akses internet yang terbatas, kelalaian penggunaan komputer, sistem keamanan yang lemah, dan juga kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Ancaman sistem informasi akuntansi yang pertama adalah bencana alam dan politik, yang kedua kesalahan perangkat lunak ataupun kerusakan peralatan, dan yang ketiga adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kategori penipuan dalam sistem informasi akuntansi yang pertama adalah penyalahgunaan aset, di mana ini terjadi misalkan pencurian uang tunai yang dilakukan oleh karyawannya. Dan dua, yakni kecurangan pelaporan. Nah, adapun cara menangani dan mendeteksi penipuan, yang pertama, ini kemungkinan penipuan itu terjadi seperti menciptakan budaya integritas, membuatnya sulit berkomitmen, yakni batasi akses dan juga menerapkan kontrol komputer, kan deteksi seperti jejak audit transaksi melalui sistem, kurangi kerugian penipuan dengan cara menyimpan salinan cadangan file program dan juga data lokasi di luar situs yang aman. Nah, pembahasan yang kedua adalah pembahasan yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting, yakni mengenai cyber security, di mana cyber security atau IT security ini adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Pun konsep cyber security yang pertama adalah kerahasiaan, yakni diperuntukkan untuk orang-orang tertentu karena agar kemudian hari itu tidak terjadi kecerobohan atau juga kebocoran data. Integritas, menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan juga akurat. Ketiga adalah ketersediaan. Di sini ada jenis cyber security yang mungkin bisa teman-teman langsung aplikasikan setelah menonton video ini. Yang pertama adalah cloud security. Ini bisa melakukan seperti menggunakan two-factor authentic atau keamanan dua autensi gitu ya. Nah, teman-teman misalkan yang punya sosial media, entah itu WhatsApp, Instagram, ataupun akun email, teman-teman bisa melakukan two factor ini. Ketika data teman-teman misalkan bocor, nanti akan ada email penggantinya, jadi disangkutkan dengan email yang teman-teman miliki, email pribadi teman-teman yang lainnya. Network security, tapi network security ini lebih diperuntukkan untuk sangat penting untuk
perusahaan bisnis ya, application security, yakni biasanya menggunakan cara seperti authentical. Jadi dengan teman-teman menggunakan password yang cukup rumit gitu ya, tapi mudah diingat juga sama teman-teman. Jadi tidak bersifat lemah dan mudah untuk tangan-tangan nakal berusaha menebak password kalian. Seperti cybercrime, yakni adalah memanipulasi data, baik itu data transaksi dan data secara ilegal. Selain ingin menimbulkan kekacauan pada sistem komputer, biasanya juga mereka ingin mencari keuntungan berupa materi. Yang kedua adalah cyber attack. Sebetulnya cyber attack itu tidak jauh berbeda dengan cybercrime ya, tapi biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar, step paling tinggi, karena cyber terrorism itu adalah cyber yang menimbulkan ketakutan yang sangat amat akut gitu, bahkan dapat menciptakan kepanikan yang massal. Kejahatan cyber itu adalah terjadi karena penyebab. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan pengguna komputer internet. Mungkin kemampuan mereka itu belum mumpuni sehingga menimbulkan hal-hal yang sebetulnya celah-celah untuk tangan-tangan nakal tuh bisa mengakses. Yang kedua adalah software penyusupan. Yang terakhir adalah aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Aspek utama cyber security yang pertama adalah cyber security and information sharing, di mana berbagi informasi mengenai keamanan cyber security investment, dampak dari serangan cyber yang canggih, dinamis, dan otomatis. Internal auditing and control relate to cyber security, yakni adanya dampak dari konvergensi teknologi pada mekanisme pengendali internal suatu perusahaan. Aspek yang terakhir adalah disclosure of cyber security activity, yakni di mana pengungkapan sukarela tentang keamanan cyber dan juga laporan tahunan tentang keamanan cyber. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan kita mengenai computer prawn dan juga cyber security, di mana memang kita perlu untuk melek akan kecanggihan teknologi dan kita juga perlu bahkan untuk ikut serta di dalamnya. Kita juga tidak boleh tutup telinga akan informasi-informasi mengenai apa sih yang harus kita perhatikan untuk keamanan kita sendiri dan mungkin selebihnya untuk keamanan orang-orang sekitar kita. Mungkin cukup pembahasan kita pada video kali ini. Ingat, masih ada banyak sekali pembahasan yang akan saya paparkan untuk teman-teman semua. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Sally pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.